Nah, halo sedulur kabeh, kembali bersama saya Fukolo Jowo. Nah, di vlogku hari ini, jadi aku mau buat buka bersama nih sama nyoknya di sini. Jadi kita mau buat bukaan puasa. Jadi kita mau masak apa yang kita mau masak apa hari ini? Telur balado. Telur balado, terus apa? Perkedel tempe sama bakwan, piscok. Ini kalau waktunya cukup ya ini ya. Ini sudah jam 5.30, setengah 6, dan maghribnya itu jam setengah 7. Jadi kita punya waktu 1 jam. Ayo Master Chef, kita punya waktu 1 jam untuk menyiapkan makanan sampai kita buka puasa. Nah, jadi setelah kita masih nunggu tempenya direbus, dikukus, kita sambil potong-potong apa, kol sama wortel, mau dibuat bakwan goreng ya lah. Nanti kayak apa bakwan gorengnya, dan ini ternyata kolnya kebanyakan. Nah, selain itu kita campurkan daun bawang ya? Daun bawang. Yuhu. Jadi kita ini udah siap tadi ya. Tempenya udah kita rebus di sini. Langsung masuk ke situ. Apa? Iya situ. Masih panjang. Dan panas. Ini pisang buat nanti yang piscoknya. Ini keju. Ini minuman apa nggak tahu. Nanti kita olah sedemikian rupa. Nah, ini tempenya udah selesai dikukus. Mari kita angkat dulu. Nah, ini tadi oncelangnya kita masukin ke sini, oke? Nah, ini bahan bakwannya. Radanya tuh mana ya? Ada. Nah, jadi ini aku udah buat adonan bakwan nih. Ini kita udah campur tepung, garam, masako, lada, dan kuning, biar nanti warnanya kuning seger gitu ya. Nah, ini kita udah panaskan kompor, kita tinggal nunggu panas, langsung kita nanti masukkan. Ini memang sengaja nggak dibuat agak cair, memang agak kental-kental dan banyak ininya, sayurnya, dan tepungnya sedikit saja, karena memang kita ingin mendapatkan hasil yang pulen gitu. Nah, kalau ini memang tempenya lagi di blender sama bumbunya biar nanti jadinya enak gitu. Mantap. Nah, kayaknya udah panas, kita masukkan bakwannya yuk.
Nah, kurang sedikit lagi, Cah. Jadi masih masak ininya. Balado, telur baladonya. Kalau sempet nih, kalau jadi. Ntar lagi udah maghrib, ini udah siap-siap tehnya. Maghrib ya, buka dulu. Allahumma lakas untuk api kamantu alis kaftor tu birahmatika ya arhamar rahimin. Minum teh dulu. Alhamdulillah. Kita coba gorengannya. Kita coba bakwannya asin apa enggak, soalnya tadi pakai rasa kira-kira ya. Ini bakwannya yang kita buat. Enak. Enggak terlalu asin, enggak terlalu manis. Pas. Tapi kurang gurih. Tapi alhamdulillah. Ini tinggal nunggu telur baladonya udah matang. Ini kita angkat yuk, coba kita lihat. Sini kita makan. Nah, alhamdulillah ini udah maghrib dan makanannya sudah siap. Nih, ini nasi yang masih hangat, telur goreng tadi karena sisa buat apa? Pergedelnya sisa, akhirnya kita goreng. Terus ini telur balado masih endok, masih bunderan. Ini pergedelnya, pergedel tempe. Ini bakwannya. Tuh. Yuk kita icipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmud banget. Mahmud banget. Maknya siapa panas? Mahmud tambah banget. Bapaknya juga pulen. Ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Kita buka puasa dulu ya, Cah. Nanti kita sambung lagi. Nah, jadi kita udah selesai buka puasa, udah alhamdulillah. Walaupun dengan menu sederhana yang ya, nggak perlu menu yang mewah-mewah, cukup dengan apapun yang ada kita tetap disyukuri, tetap ya apapun yang kita masak tetap jadi enak, gitu kan? Gitu ya. Nah gitu, jadi buka puasa di Jepang tuh kita sebagai warga Indonesia nggak makan yang apa namanya menu-menu, kalau saya ya nggak menu apa namanya, makanan Jepang gitu enggak. Paling ya masak sendiri menu yang ada di Indonesia gitu. Misalkan kayak tadi ya bakwan ya tetap makan bakwan gitu ya. Misalkan tempe goreng ya tetap tempe goreng, teh manis tetap teh manis gitu kan. Kalau misalkan tadi masakannya ya apa telur balado ya tetap telur balado seadanya gitu, sebisanya gitu. Jadi enggak yang apa harus makanan yang mahal-mahal ataupun yang kita harus beli gitu ya. Karena di Jepang sendiri itu banyak makanan yang mengandung apa ya, alkohol atau babi, ya apa daging babi gitu ya. Jadi kita untuk menghindari itu kita masak sendiri gitu. Jadi kalian kalau misalkan di Jepang juga apa ya, kalau misalkan mau makan di luar ya silahkan saja, cuman ya hati-hati aja gitu kan. Kita kalau pas di rumah gitu ya, kalau pas di rumah gini ya masak sendiri gitu. Kalau pas makan di luar, kalau misalnya pas keluar ya makanya di luar, tapi kita harus pilih-pilih gitu, harus pintar-pintar milih. Terus apa namanya ya, yang penting niat kita lah, niat kita yang penting, niat kita puasa, buka puasa, semoga puasa kita dan ibadah kita selama puasa ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Nah gitu aja ya Cah ya. Jadi ya apa ya, ya beginilah kehidupan sederhana aku di Jepang ya. Jadi kita nggak muluk-muluk untuk apa-apa gitu. Udah gitu aja, ini mungkin kita habis ini terus kita mau langsung sholat maghrib, terus ya paling istirahat, terus nanti sholat isya. Kalau di sini sekarang kita udah nggak sholat tarawih lagi Cah. Soalnya aulanya masih dipakai orang, jadi kita nggak bisa pinjam aulanya itu. Jadi kita ya tarawihnya ini kita nggak ada. Ya ini ada yang tanya juga, Mas di Jepang kalau Jumatan gimana, kalau tarawih gimana gitu ya. Kalau Jumatan itu banyak, kalau Jumatan itu ada yang di masjid, ada yang di masjid Tokyo kan. Kalau aku di Yokohama ya ke Tokyo bisa masjid Sami itu kan, atau masjid Yokohama itu juga bisa gitu. Di situ juga mengadakan sholat Jumat gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian yang Jumatannya, yang tempatnya kalian di di Jepangnya itu jauh dari masjid ya, itu ya kalau misalkan ada temen yang seperusahaan itu, kalian bisa ngadain Jumatan sendiri. Kalau misalkan nggak ada ya mau gimana lagi gitu kan, masa mau Jumatan sendiri kan ya nggak bisa gitu kan, mending sholat duhur gitu. Apalagi kan masjid jauh gitu kan, jadi ya nggak bisa dipaksain juga gitu kan. Kalau pas yang deket bisa terjangkau ya kita ke masjid. Kalau misalkan kita ada yang temennya ya kita ngadain sendiri gitu. Itu pun sama juga kalau misalkan tarawih juga. Kalau tarawih itu Jumat kalau tarawih itu mungkin ada tapi jarang gitu ya. Kayak masjid Sami aku nggak tahu, soalnya nggak pernah kesana juga. Soalnya kalau kesana tuh jauh ya, jauh. Aku ke masjid itu sejam, dari rumah itu sejam. Jadi kalau misalkan aku mau tarawih di sana, ya kalau misalkan ada ya tarawih di sana, berarti aku maghrib tank itu aku harus berangkat ke sana gitu. Sampai sana biar sampai isya, bisa sholat isya sampai tarawihnya, terus nanti pulangnya baru sejam lagi. Nanti ya kemalaman jadinya nanti ya. Hitungannya memaksakan jadinya. Nah gitu. Kalau misalkan ada temennya ya kita ngadain sendiri seperti itu. Jadi gitu aja Cah ya. Jadi seperti itu. Nah gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.